Aku jongkok di pinggir jalan membuka lapak ramalan. Mengira aku benar-benar tidak punya uang untuk makan. Lalu dia memesankan satu porsi untukku. Namun aku adalah orang di luar urusan dunia. Paling takut berutang sebab akibat. Untuk membalas kebaikannya, aku pun menawarkan untuk meramal satu nasibnya. Setelah mengamati raut wajahnya, aku langsung berkata tanpa ragu. Sejak kecil keluargamu berkecukupan. Terlahir dari keluarga kaya. Sepanjang hidup tak perlu khawatir soal uang. Namun ikatan keluargamu tipis. Orang tuamu meninggal sejak dini. Tidak punya saudara kandung. Kamu adalah anak tunggal di keluarga. Namun kamu punya seorang kakak yang sangat dekat denganmu. Atau mungkin adik perempuan. Seharusnya anak angkat orang tuamu. Meski keberuntungan hartamu sangat baik. Namun selain rezeki, keberuntungan lainmu semuanya buruk. Dalam hidupmu akan ada 4 bencana besar. 2 di antaranya sudah terlewati. Bencana pertama adalah saat orang tuamu meninggal. Hidupmu ditebus oleh nyawa kedua orang tuamu. Bencana kedua terjadi sebelum pergantian tahun. Selesai bicara aku sedikit mengernyit. Belum sempat melanjutkan. Asisten yang di sampingnya lebih dulu tertawa kecil. Bos saya adalah CEO Grup Lu. Semua yang kamu katakan bisa dicari di internet. Kemampuan menipumu saja masih setengah matang. Benar-benar penipu. Kemampuan profesionalmu buruk. Kata-katamu sepenuhnya menyalin informasi online. Ini terlalu tidak profesional. Bencana besar ketiga Presiden Lu terjadi hari ini. Akan terjadi di arah utara. Jika ingin menghindari bencana ini, sejak kamu berniat meninggalkan warung kecil ini, sepanjang jalan pergi ke selatan jangan ke utara. Setelah kembali ke rumah, sebelum dini hari ini sebaiknya jangan keluar lagi. Saat itu pemilik warung kebetulan datang mengantar makanan. Mendengar ucapanku, anak muda, menurutku apa yang kamu katakan masuk akal. Bagaimana kalau kamu bantu hitungkan untukku? Kapan aku bisa jadi kaya? Kamu yakin mau dihitung? Aku menunjuk papan karton yang kutaruh di kursi. Begitu melihatnya si bos kecil buru-buru menggeleng. Aku tidak mau. Semahal ini mana sanggup aku bayar. Tukang ramal buta di pasar depan sekali hitung cuma 2,50. Tokoku sehari saja tidak dapat 1.000. Bos tadi murni cuma ikut alur pembicaraan. Sengaja bercanda dengan anak muda itu. Merasa anak muda semuda ini. Mana mungkin benar-benar mencari nafkah seperti ini. Tapi tak disangka anak muda itu benar berani bertanya mau dihitung atau tidak. Bos kecil jadi penasaran lalu bertanya lagi. Hasil hitunganmu untuk Tuan Lu ini. Jika hari ini dia keras kepala. Kalau dia tidak mendengarkanmu. Dan tetap pergi ke arah utara hari ini. Apa yang akan terjadi padanya? Luka berat dan koma hampir 2 tahun. Aku menjawab dengan wajah datar. Begitu kata-kata itu terucap. Suasana langsung hening. Pemilik warung melihat situasi ini. Juga sadar tidak pantas lagi bercanda. Lalu cepat-cepat menoleh kembali ke dalam warung. Berpura-pura masih ada urusan yang harus dikerjakan. Di antara 3 orang itu, asisten Yan masih belum pulih dari keterkejutannya. Aku fokus menunduk makan. Bagiku, selesai meramal dia membayar uang makan. Makan kali ini aku santap dengan tenang. Justru Lu Yan sebagai pihak terkait. Reaksinya terhadap ramalan ini terlalu datar. Bahkan malah bertanya hal yang tidak penting. Siapa namamu? Aku menelan makanan di mulut lalu menjawab Wu Qian. Marga Wu mulut Tian asisten Wu bertanya. Kamu dari etnis minoritas ya dari suku mana? Aku menjawab, masuk ke lembah Wufang. Guru memberiku nama duniawi sudah lama tidak kuingat. Sampai ke Wufang Fang, nama duniawi, adalah salah satu ingatan yang disegel dan diambil. Jadi aku bilang tidak ingat. Itu benar-benar tidak ingat. Asisten Yan sedang penasaran lembah Wufang itu di mana. Baru hendak membuka mulut bertanya. Namun melihat kursi roda Lu Yin bergerak sedikit. Karena reaksi profesional, asisten Yan langsung berdiri. Menoleh ke belakang baru sadar sopir sudah membawa mobil ke sini. Berhenti di pinggir jalan. Lu Yan sudah lebih dulu menuju mobil. Asisten Yan buru-buru menyusul. Aku melihat Lu Yan satu tangan memegang pintu mobil. Satu tangan memegang kursi belakang. Asisten Yan membantunya berpindah dari kursi roda ke mobil. Aku mendecak lidah dengan sedikit menyesal. Kalau saja energi rohku melimpah. Masih bisa membuka jimat roh. Belum tentu tidak bisa menyembuhkan kaki Tuan Lu ini. Setelah mobil dinyalakan, asisten Yan berkata tanpa pikir panjang. Orang bernama Tuan Lu itu kemungkinan besar penipu. Tempat bernama Lembah Wufang itu pun aku belum pernah dengar. Kalau benar punya kemampuan sebesar itu, tidak mungkin sampai tak sanggup makan satu kali pun. Tuan Lu tidak mengatakan apa-apa. Hanya menunduk dan mengusap pelipisnya. Tiba-tiba bertanya apa agenda sore ini. Asisten Yan langsung menyingkirkan sikap santai saat mengobrol tadi. Kembali ke mode kerja. Pada sore hari, Departemen Riset ada rapat yang perlu dihadiri Tuan Lu. Di rumah lama kakek menelepon pagi tadi. Memberitahu Tuan Lu untuk pulang malam ini makan bersama. Katanya ada sahabat lama keluarga Lu yang akan berkunjung. Setelah berkata begitu asisten Yan tiba-tiba sadar. Tidak mungkin kebetulan begini kan. Baik perusahaan maupun rumah lama. Sepertinya semuanya berada di arah utara. Tunda rapat ke besok pagi. Lalu telepon kembali ke rumah lama. Katakan saja tubuhku kurang enak. Hari ini aku tidak akan ke sana. Setelah Lu Yan selesai berbicara dengan asisten Yan, dia langsung memerintahkan sopir pulang ke rumah.
Keluar dari gang kecil ini lalu langsung belok kanan. Arah mobil seperti menuju kawasan selatan. Asisten Yan tidak berani bicara. 1 menit lalu dia baru saja bilang itu penipu. Namun Tuan Lu tiba-tiba membatalkan semua agenda sore. Dan langsung pulang ke rumah. Dari restoran ke Villa Luyan. Butuh 1 jam perjalanan mobil. Asisten Yan sampai mobil masuk ke kompleks perumahan. Baru berani mengeluarkan ponsel untuk scroll video pendek. Tak disangka begitu membuka aplikasi. Langsung muncul berita besar terpanas di daerah setempat. Terjadi kecelakaan besar di ruas Jalan Hongyang. Kalau bukan karena Tuan Lu mendadak pulang. Yang terjebak di sana tentu juga mobil berisi 3 orang ini. Semakin dipikir asisten Yan semakin merasa. Rasa dingin menjalar dari telapak kaki ke atas. Sekarang dia akhirnya tahu apa arti benar-benar kebetulan. Tuan Lu itu memang punya sesuatu. Asisten Yuan sekarang sampai ingin merangkak ke sana. Memeluk paha orang hebat itu. Tadi dia seharusnya tidak meremehkan orang itu. Bahkan menyindir orang itu sebagai penipu. Orang itu memang masih muda. Tapi dia memang benar-benar bisa. Setelah selesai makan di sini, aku memeluk papan karton lalu duduk kembali ke tempat semula. Di sini orang lalu lalang. Namun semuanya buruh bangunan. Saat lewat di depanku mereka tertarik dengan penampilanku. Melihatku 1 kali lagi. Lalu setelah melihat tulisan di papan karton, mereka memaki dengan sebutan orang gila. Lalu pergi lagi melewatiku. Tidak mengejutkan. Ini kembali jadi hari tanpa pelanggan. Sekitar jam 9 malam. Di warung kecil ini hanya ada buruh yang duduk berkelompok. Minum sedikit arak sambil mengobrol. Saat mereka pulang kerja aku duduk di sini. Saat mereka datang makan malam aku masih di sini. Bekerja di proyek ini malam hari. Sudah lebih dari setahun. Bicara dengan pemilik warung. Lalu memanggil pemilik warung itu. Menanyakan apa urusan orang itu. Sudah larut tapi belum pulang. Kalau makin malam di sini hampir tak ada orang. Aku juga tidak begitu tahu. Dari pagi sudah duduk di sini membawa papan karton. Katanya bisa meramal nasib orang. Sepertinya juga tidak punya uang untuk makan. Sore tadi masih meramal untuk seorang bos. Sebagai gantinya dapat 1 kali makan siang. Pemilik warung menggaruk kepalanya. Orang itu mentraktirnya makan. Dia juga tidak tahu harus berkata baik tentang orang itu. Malah bersikeras bilang hari ini orang itu dapat hadiah besar. Wang Cheng adalah orang yang berhati lembut. Begitu mendengar tidak punya uang untuk makan, dia langsung meletakkan sumpit dan bangkit berjalan keluar. Anak muda di sekitar sini penuh lokasi proyek. Orang yang lalu lalang juga sangat beragam. Sudah malam kamu sendirian di sini tidak aman. Wang Cheng menasihati. Apa kamu bertengkar dengan keluarga lalu kabur dari rumah? Tak peduli marah apa dengan keluarga. Keselamatan diri sendiri yang paling penting. Cepat pulang ke rumah. Sambil bicara Wang Cheng merogoh saku. Di sini ada 100 yuan. Ambil untuk naik taksi pulang. Lalu beli sesuatu untuk dimakan dan diminum. Anak muda seperti kalian kan paling suka minum teh susu. Katanya di internet kalau anak muda sedang tidak senang. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan 1 gelas teh susu. Saat pulang beli 1 gelas. Biar hatimu sedikit lebih senang. Untuk orang yang berhati baik, aku selalu punya sedikit lebih banyak kesabaran. Aku menoleh lalu tersenyum ke arah Wang Cheng. Menggeleng dan menjelaskan bahwa aku tinggal di dekat sini. Wang Cheng menggaruk kepala. Benarkah aku sudah tinggal di area ini bertahun-tahun? Kenapa dulu tidak pernah melihatmu? Pak baru pindah ke sini beberapa hari ini. Aku berpikir sejenak, lalu mengangguk memang bisa dibilang begitu. Aku baru datang beberapa hari ini. Pantas saja terasa familiar. Wang Cheng juga tidak menarik kembali uang itu. Langsung menyelipkan uang itu ke tanganku. Pegang dulu beli makanan yang enak. Lalu cepat pulang ke rumah. Melihat penampilanmu apa kamu masih sekolah menengah? Kalau pulang terlalu malam orang tua akan khawatir. Aku sebenarnya ingin mengembalikan uang itu. Namun saat mengangkat kepala kebetulan sebuah mobil kecil lewat. Lampu mobil itu menyinari wajah Wang Cheng. Baru saat itu aku bisa melihat wajah Wang Cheng dengan jelas. Sekali melihat aku mengerutkan kening lalu berpikir. Kemudian aku menggenggam uang itu di tangan. Aku terima 100 yuan ini darimu. Anggap saja sebagai bayaran aku meramal untukmu. Aku ambil sebagai harga pembuka. Kalau aku memungkinkan, Paman tolong ceritakan tanggal lahir 8 aksaramu. Aku melihat sesuatu dari raut wajahmu. Perlu digabung dengan 8 aksaramu untuk dihitung. Wang Cheng tersenyum. Dalam hati menganggapnya hanya menghibur anak kecil. Kalau sudah selesai meramalku, kamu cepat pulang ke rumah. Besok masih harus sekolah kan? Wang Cheng juga menggenggam uang itu sambil berbicara. Tadi aku dengar pemilik warung bilang, anak muda ini tidak pandai memilih kata manis. Katanya dia ingin tahu anak muda ini akan berkata apa lagi nanti. Aku melihat anak muda itu menghitung dengan jari. Bibirnya bergerak pelan. Tidak tahu sedang merapal apa. Tiba-tiba dia mengangkat pandangan menatapnya. Lalu keningnya berkerut erat. Paman dari 8 aksaramu terlihat. Kamu lahir di wilayah utara. Di rumah ada 6 saudara. Ada kakak di atas. Ada adik di bawah. Kamu anak keempat. Di rumah tidak terlalu diperhatikan orang tua. Saat kecil pernah dikirim ke keluarga orang tua angkat. Kemudian orang tua angkat punya anak kandung. Lalu mengirim kamu kembali ke orang tua kandung. Wang Dayi wajahnya penuh keterkejutan. Ternyata semuanya tepat. Kamu memiliki nasib menikah terlambat. Dan pernikahan tidak mulus.
Keturunan pun tidak banyak. Saat ini kamu sudah bercerai bertahun-tahun karena suatu hal. Di bawah lutut hanya ada satu anak perempuan. Tahun ini baru berusia 5 tahun. Diasuh di kampung halaman di utara. Pemilik warung keluar ikut meramaikan. Mendengar ucapanku lalu tertawa. Hal seperti ini semua rekan kerjamu juga tahu. Apa anak muda ini pernah dengar urusanmu? Lalu datang ke sini hanya untuk menghiburmu. Aku tidak menghiraukan pemilik warung. Terus berbicara dengan Wang Cheng. Kali ini nada bicaraku berubah sangat serius. Bahkan membawa nada perintah. Sekarang juga telepon orang tuamu di kampung. Suruh mereka segera keluar mencari anak perempuanmu. Cari ke arah yang ada air. Melihat Wang Cheng masih terdiam, nada bicaraku jadi lebih keras. Masih bengong buat apa? Sebentar lagi akan terlambat. Tadi aku hanya bercanda denganmu. Sekarang ini menyangkut anakmu. Kalau ada kabar terbaru ini urusan besar. Bos menghitung berdasarkan 8 aksaramu. Dalam takdirmu ada urusan kematian. Saat itu Wang Cheng langsung panik. Wang Cheng mengeluarkan ponsel dan menelepon kampung halaman. Entah orang tuanya sedang melakukan apa. Wang Cheng menelepon berkali-kali tapi tak ada yang mengangkat. Pemilik warung ikut merasa cemas. Ini sebenarnya sungguhan atau tidak? Aduh, hampir mati karena cemas. Wang Cheng, cepat telepon tetanggamu di kampung halaman. Suruh tetanggamu membantu mencari. Pemilik warung memberi saran. Saat Wang Cheng menelepon tetangga rumah neneknya, pemilik warung menoleh melihatku. Baru sadar sejak tadi aku terus menatap Wang Cheng. Saat ini Wang Cheng akhirnya tersambung dengan tetangganya. Paman R, orang tuaku tidak bisa dihubungi. Di sini ada orang yang meramalkan untukku. Katanya putriku malam ini akan kena masalah besar. Tolong bantu aku cek apakah putriku ada di rumah. Begitu mendengar itu Paman R langsung menjawab, putrimu tidak ada di rumah. Aku sedang duduk di depan rumah mengobrol dengan orang-orang. Sekitar jam 7 lewat, aku melihat putrimu bersama beberapa sepupu lelakinya. Pergi bermain bersama. Sampai sekarang belum terlihat anak-anak itu pulang. Ayahmu sedang minum di warung kecil desa. Ibumu sedang main kartu di rumah bibimu. Di rumahmu tidak ada orang. Begitu mendengar rumah kosong, Wang Cheng jadi semakin panik. Paman R, mohon bantu aku cari putriku. Cari ke arah yang ada air. Aku tiba-tiba berkata lagi, Paman. Katakan padaku tanggal lahir 8 aksara putrimu. Walaupun awalnya, Wang Cheng hanya menganggapnya seperti menghibur anak kecil. Namun sekarang ini menyangkut putrinya. Hati Wang Cheng sangat gelisah. Dia sudah melupakan sikap main-main di awal. Begitu aku selesai berbicara, Wang Cheng refleks menjawab. Setengah menit kemudian, dengan cepat aku berkata pergi ke arah timur. Ke arah timur yang ada air. Wang Cheng segera mengulang ucapanku kepada Paman R di seberang telepon. Begitu Paman R mendengar arah timur ada air, tiba-tiba teringat sesuatu. Di sebelah timur desa ada sebuah kolam. Paman R sambil mengangkat telepon langsung berlari. Belum lama berlari, dia melihat sekelompok anak-anak kembali. Paman R segera menarik anak laki-laki tertua keluarga Wang. Menanyakan di mana sepupumu, kenapa tidak terlihat dia? Paman ketiga menjawab seadanya, tidak tahu dia pergi main kemana. Lalu melepaskan tangan paman kedua dan langsung berlari. Begitu dia berlari, beberapa anak kecil di belakangnya juga ikut berlari. Anak-anak kakinya cepat, dalam sekejap sudah menghilang. Paman kedua ingin memanggil anak-anak itu. Bahkan untuk bertanya lebih lanjut pun sudah tidak sempat. Hanya bisa mengangkat ponsel jadul sambil terus berlari ke depan. Saat tiba di samping sumur air, melihat batu penutup sumur masih tertutup. Paman kedua pun menghela napas lega. Tidak ada di dalam sumur. Batu penutup sumur ini masih ada. Belum sempat kata itu selesai, paman kedua melihat ada genangan air di samping sumur. Sekilas terlihat jelas barusan pasti ada orang di sini memuntahkan air. Paman kedua melangkah maju 2 langkah lagi. Usianya sudah tua, pendengarannya sudah kurang baik. Selalu merasa seperti mendengar sesuatu. Seperti ada suara sesuatu yang menggelepar di dalam air. Paman kedua segera memasukkan ponsel ke saku, lalu mendorong keras batu penutup sumur. Astaga, di dalam sumur ternyata ada anak yang sedang menggelepar. Sambil berteriak minta tolong, suaranya semakin melemah. Ya Tuhan, Wang Cheng, anak perempuanmu benar-benar ada di sumur ini. Paman kedua segera berteriak ke dalam sumur. Jangan takut, paman kedua akan segera menurunkan ember air. Kamu perhatikan baik-baik, jangan sampai ember mengenai kepalamu. Nanti kamu peluk embernya, paman kedua akan menarikmu ke atas. Ember air paman kedua suaranya terdengar jelas. Saat paman kedua membungkuk, di sisiku bahkan bisa terdengar suara dari dalam sumur. Tangisan gadis kecil. Setelah 2 menit berlalu, paman kedua akhirnya menarik gadis kecil itu keluar dari sumur. Gadis kecil itu masih tersedak air. Paman kedua segera menyuruh anak itu tengkurap, lalu menepuk punggungnya dengan kuat. Menyuruh anak itu memuntahkan air keluar. Setelah beberapa saat tangisan anak itu baru terdengar jelas. Sambil menangis dia memanggil ayahnya. Paman kedua kembali mengambil ponsel, lalu berbicara dengan Wang Dali. Dali, putrimu sudah tidak apa-apa. Tenang saja ya, tangisannya masih sangat keras. Dari mana kamu menemukan orang sakti seperti itu? Benar-benar luar biasa. Kalau terlambat 3 menit lagi, siapa yang masih bisa menemukan anak itu di dalam sumur? Saat paman kedua tiba di sini, anak itu sudah hampir kehabisan tenaga.
Suara minta tolongnya sudah putus-putus. Lagi pula sudah jam segini. Orang-orang di desa pada dasarnya sudah di rumah. Kalaupun ada orang yang pulang larut lewat sini, biasanya sudah orang tua. Pendengarannya juga tidak baik. Mulut sumur tertutup batu besar. Kalau lewat tanpa mendengarkan dengan teliti, tidak akan mendengar suara minta tolong anak itu. Jadi kalau terlambat 3 menit lagi, anak ini benar-benar sudah tidak tertolong. Waner, ayahmu ada di telepon. Ayo bicara sebentar dengan ayah. Paman kedua menempelkan ponsel ke telinga anak itu. Wang Dajiu langsung kehilangan seluruh tenaganya, lalu jatuh terduduk di tanah. Pria parubaya itu memegang ponsel dengan satu tangan. Tangan lainnya mengusap air mata yang terus mengalir. Saat dia mulai berbicara, suaranya serak, bahkan masih gemetar karena rasa takut yang tersisa. Nak, ayah di sini. Nak, jangan takut. Besok ayah langsung beli tiket pulang menjemputmu. Mulai sekarang di mana ayah berada, di situ juga kamu berada. Ayah mau capek dan susah juga tidak apa-apa. Asal kamu ada di sisi ayah itu sudah cukup. Pemilik warung tadi sampai tegang tidak berani bernapas. Sampai sekarang rasanya hampir mati sendiri. Akhirnya bisa menghela napas lega. Dia menoleh menatap Wu Ying. Tatapannya penuh kekaguman. Anda benar-benar seorang master. Hari ini saya sudah tidak sopan. Benar-benar terlalu hebat. Kalau bukan karena master ini, Putri Wang Dali, hari ini benar-benar sudah tidak tertolong. Wang Dajiu dan paman kedua mengucapkan banyak terima kasih. Setelah menutup telepon langsung berlutut dan bersujud pada Wu Ying. Master, kalau bukan karena Anda, anak perempuan saya hari ini sudah tidak ada. Wang Dajiu menyeka air mata. Semua hitungan master benar. Saya anak keempat di keluarga. Di atas ada kakak, di bawah ada adik. Sejak kecil tidak diperhatikan, tidak pandai belajar, mulut juga tidak manis, tidak pandai mengambil hati orang tua, juga tidak punya kemampuan cari uang besar buat ibu bangga. Menikah di usia 30-an, baru mendapat seorang anak perempuan. Istri merasa saya tidak berguna, lalu bercerai dan pergi dengan orang lain. Saya tidak disukai ayah ibu saya. Bahkan anak perempuan saya juga tidak disukai ibu saya. Tapi saya harus keluar bekerja mencari uang. Tidak ada pilihan selain meninggalkan putriku di kampung halaman. Setiap bulan memberi sedikit uang pada orang tuaku agar membantu menjaganya. Aku tahu putriku sering merasa tertekan di kampung. Tapi aku selalu berpikir untuk bersabar. Menunggu anak itu sedikit lebih besar. Menunggu sampai aku menabung cukup uang. Aku pulang ke kota kabupaten membeli sebuah rumah. Lalu membawa putriku tinggal di sisiku. Namun aku tidak menyangka, aku hampir tidak sempat menunggu putriku tumbuh besar. Wang Dali, seorang pria dewasa, menangis dengan air mata bercucuran. Semakin bicara semakin terasa pedih. Masa kecil seorang anak sangat singkat. Tahun-tahun tanpa beban lebih singkat lagi. Kamu ingin menunggu dia dewasa. Namun saat dia benar-benar dewasa, mungkin hatinya akan menjauh karena kurangnya kehadiranmu. Menjauh sangat jauh darimu. Anak tidak tahu apa itu barang mewah. Tidak tahu apa itu rumah yang bagus. Bagi anak yang masih kecil, asal bisa bersama ayahnya, itulah baginya di dunia ini. Kebahagiaan terbesar. Wu Ying membantu Wang Dajiu berdiri. Setelah anak itu berhasil diselamatkan, orang pertama yang ia panggil bukan kakek nenek, melainkan kamu, jadi jemputlah anak itu ke sisimu. Pemilik warung mengangguk berkali-kali. Apa yang master katakan benar. Kakek nenek sudah merawatnya begitu lama. Namun setelah diselamatkan, yang pertama dipikirkan bukan mereka. Itu berarti orang tuamu tidak menyayangi anak itu. Usia anak itu masih kecil. Namun bukan bodoh. Siapa yang menyayanginya dan siapa yang tidak. Sebenarnya dia mengerti di dalam hatinya. Wang Dajiu menyeka air mata lalu mengucapkan terima kasih. Sambil buru-buru meraba sakunya, Wu Ying menggelengkan kepala dan berkata, sejak awal aku sudah mengatakan, aku menerima 100 yuan darimu sebagai biaya pembuka. Maka ramalan ini sudah terbayar dengan 100 yuan itu. Ramalan juga sudah selesai kuhitung. Wu Ying berkata kepada Wang Dali, dalam takdirmu memang tidak ada kekayaan besar. Namun kamu orangnya jujur, rajin dan berhati baik. Karena itu hidupmu tidak akan kekurangan makan dan pakaian. Karena Wang Dali berhati baik, dia tidak tega melihat gadis muda duduk sendirian di pinggir jalan. Walau mencari nafkah dengan susah payah, namun tetap mau seperti menenangkan anak perempuannya sendiri. Menenangkan anak orang lain. Karena itu Wu Ying menerima 100 yuan darinya. Dan membantunya meramal kali ini. Hati manusia yang menyimpan kebaikan tidak pernah salah. Takdir putrimu kuat. Bencana besar sudah terlewati. Kedepan meski masih ada benturan kecil, namun semuanya bukan masalah besar. Di masa tuamu kamu akan menikmati berkah dari putrimu. Seperti pepatah mengatakan, lolos dari maut, pasti akan ada keberuntungan setelahnya. Putrimu memang seperti itu, tinggal di kota selatan. Lebih menguntungkan bagi perkembanganmu dan putrimu ke depan. Sampai di sini saja, hal lainnya tidak pantas dibicarakan lebih jauh. Namun itu saja sudah membuat Wang Dali sangat berterima kasih. Tetap bersikeras ingin mentransfer uang ke Wu Ying. Sampai Wu Ying merentangkan tangan dan berkata tidak punya ponsel baru berhenti. Wang Dajiu langsung secara online membeli tiket kereta untuk pulang besok. Makan malam pun tidak jadi. Segera menelepon mandor untuk izin cuti. Lalu pulang membereskan barang untuk besok. Sambil menitipkan pada pemilik warung kecil, agar membantunya mencarikan, apakah ada rumah murah yang cocok untuk disewa di sekitar sini.
Sebelumnya Wang Dali tinggal bersama rekan kerja di lokasi proyek, tidur beramai-ramai di barak besar. Untuk membawa putrinya ke sini, terus tinggal di barak besar lokasi proyek sudah tidak pantas. Wu Ying pergi saat Wang Dali dan pemilik warung sedang berbicara, sambil membawa papan kartonnya. Dia memang tidak membohongi Wang Dali. Dia memang tinggal di sekitar sini. Hanya saja bukan menyewa tempat di sekitar sini, melainkan tinggal di tempat gratis di sekitar sini. Di bawah kolong jembatan, area ini adalah kawasan yang sedang dikembangkan. Di mana-mana setengah air lokasi proyek. Malam hari belum sampai jam 1. Di tepi sungai sudah tidak terlihat orang. Justru karena sekitar sini penuh lokasi proyek, lingkungan tepi sungai di sini tidak bisa dibilang baik. Sampah konstruksi menumpuk di mana-mana. Ada pula beberapa gundukan pasir setinggi bukit kecil. Saat Wu Ying datang dia sudah berada di tepi sungai ini, tanpa membawa sepeser pun. Karena itu dia juga tidak pergi ke tempat lain. Beberapa hari ini dia hanya beraktivitas di area ini. Tempat tidurnya hanyalah beberapa kardus yang digelar. Selimutnya adalah beberapa kardus lainnya. Untungnya tubuh tanpa energi spiritual meski lapar. Namun tidak takut dingin. Kalau ini di lembah Wufang, untuk apa dia tidur dan bermeditasi? Itu semua hanyalah latihan dan istirahat. Meski Wu Ying sudah mendapat 200 yuan, namun dia belum sampai bermewah-mewah menginap di hotel. Pertama karena dia tidak punya kartu identitas. Kedua dibandingkan soal tempat tinggal. Dia jauh lebih tidak suka rasa lapar. Wu Ying menghela napas. Seorang peri Wu Ying dari lembah Wufang hidup seburuk ini. Kalau sampai kabar ini kembali, dia pasti akan ditertawakan habis-habisan oleh orang-orang lembah Wufang. Setelah duduk Wu Ying kembali mencoba jimat rohnya. Tidak mengejutkan tetap tidak ada reaksi. Namun saat diperiksa, dia mendapati ada seutas cahaya emas tambahan di dalam tubuhnya. Ternyata itu adalah hasil dari menyelamatkan Putri Wang Dali, yaitu kekuatan pahala kebajikan yang diperolehnya. Dan Wu Ying juga menyadari, dia ternyata bisa mengubah kekuatan kebajikan menjadi energi spiritual. Ini merupakan keuntungan tak terduga bagi Wu Ying. Malam telah larut di sekeliling hanya tersisa suara serangga dan burung. Rasa kantuk pun datang. Wu Ying menangkupkan kedua tangan di atas dantian, lalu memejamkan mata bersiap untuk beristirahat. Sambil berpikir, besok mungkin bisa pindah ke pasar untuk mencoba membuka lapak. Kawasan pengembangan di tengah malam. Tidak terlihat satupun pejalan kaki. Di sini tidak ada tempat hiburan apapun. Karena itu orang-orang di sini bahkan tidak punya kehidupan malam. Sebuah mobil van yang menggunakan kantong plastik hitam untuk menutupi plat nomor kendaraan, menyusuri jalan kecil tanpa kamera pengawas, lalu melaju lurus ke arah tepi sungai. Mobil berhenti di samping beberapa gundukan pasir. Yang pertama turun adalah seorang pria tinggi dan gemuk. Kemudian disusul pria pendek kurus dari kursi pengemudi. Setelah keduanya turun dari mobil, mereka berkeliling dengan sikap mencurigakan. Untuk memastikan pandangan lebih jauh, mereka bahkan naik ke atas gundukan pasir untuk melihat sekeliling. Pak gemuk aku sudah bilang, di sini pasti tidak ada orang. Kalau maju sedikit lagi itu sudah gedung mangkrak. Sudah mangkrak 5-6 tahun. Katanya tempat itu berhantu. Sampai tidak ada seorang pun yang berani mendekat.